Welcome back to my channel. Halo teman-teman trader dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan salam sukses, salam sehat, salam sejahtera, dan salam damai ya buat kita semua dimanapun kita berada. Jadi saya ucapkan juga selamat datang di channel Belajar Bisnis Forex. Jadi sekedar info ya buat teman-teman yang mengikuti channel ini sebelumnya. Jadi channel saya itu kan sebelumnya bernama Belajar Bisnis Digital. Jadi karena ada teman-teman yang menyarankan kalau belajar bisnis digital itu sudah terlalu banyak yang menggunakan, terus konten saya kan mayoritas itu kan membahas seputar forex. Karena itu saya memutuskan untuk mengubah nama channel ini menjadi Belajar Bisnis Forex ya, karena saya menganggap forex itu adalah sebuah bisnis. Nah, sesuai dengan nama channel ini sekaligus judul daripada konten ini Belajar Bisnis Forex. Jadi saya akan membedah kenapa saya mengatakan forex itu adalah sebuah bisnis. Terus kalau kita berbicara konteksnya bisnis, jadi kita harus paham dulu konsepnya seperti apa. Terus setelah kita paham konsepnya, ada beberapa hal yang harus kita persiapkan sebelum kita memulai. Jadi untuk lebih jelasnya ya silakan ditonton dan disimak video ini sampai selesai. Oke teman-teman trader dimanapun berada, jadi saya akan memulai diskusi saya dari paradigma atau pola pikir atau persepsi yang berkembang di masyarakat tentang trading forex itu sendiri. Jadi ada banyak sekali persepsi yang berkembang, tapi yang menjadi concern utama saya itu ada pada kata gambling ya, atau kata-kata judi. Jadi masih banyak orang yang mempersepsi kalau trading forex itu adalah judi. Ya padahal yang namanya judi di Indonesia, baik konteksnya bernegara ataupun beragama, judi itu kan sesuatu yang dilarang. Tapi saya secara pribadi berani mengatakan kalau forex ini bukan judi. Jadi ini adalah bisnis ya yang ada dasar hukumnya. Ya, jadi ini adalah bisnis resmi. Nah, keyakinan ini ada pijakan logisnya. Nah, pijakan logis saya itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 1997 tentang perdagangan berjangka komoditi, terus Undang-Undang Nomor 10 tahun 2011 tentang sistem perdagangan alternatif. Jadi ketika kita trading forex, ya negara itu mengatur. Ya, jadi ada dasar hukumnya, ada lembaga pelaksananya, ada medianya, jadi ada badan pengawasnya dan seterusnya. Nah, dalam konteks beragama pun, ya Majelis Ulama Indonesia itu sudah mengatur uh, tata cara jual beli mata uang itu sendiri. Oke teman-teman trader dimanapun berada, sekarang kita bedah apa itu forex. Jadi sebenarnya forex ini adalah singkatan dua bahasa Inggris. Jadi yang pertama itu adalah foreign ya asing, sementara exchange itu adalah pertukaran. Jadi kalau definisi bahasa Indonesia, jadi forex itu adalah pertukaran mata uang dua negara berbeda. Jadi kalau ada dua negara berbeda yang mata uangnya bertukar, maka itu adalah transaksi forex. Jadi kalau dalam bahasa Indonesianya itu disebut dengan transaksi valuta asing. Jadi saya punya ilustrasi sederhana begini ya. Oke, saya punya ilustrasi sederhana begini. Jadi pada saat kita liburan ya, ini saya contohkan kita liburannya ke Singapura. Jadi pada saat kita ke Singapura ya, semua alat transaksi yang kita gunakan itu kan adalah Singapura dolar. Jadi kita tidak bisa menggunakan mata uang rupiah. Baik itu untuk jalan-jalan, ya makan, hotel, dan seterusnya. Nah, ketika kita menukarkan mata uang rupiah ya untuk mendapatkan mata uang Singapura dolar, nah itu adalah transaksi forex. Jadi ini ilustrasi sederhananya ya. Saya punya ilustrasi yang kedua ya. Jadi buat saudara-saudara kita muslim yang pernah naik haji ataupun keluarganya pernah naik haji, ketika mereka berangkat ke tanah suci Mekah,
ya semua alat transaksi pembayaran yang digunakan itu tidak bisa menggunakan mata uang rupiah. Ya mau tak mau tetap mereka harus menukarkan dengan mata uang US dollar ataupun real Arab Saudi. Jadi kalau dikatakan aktivitas forex itu adalah judi, maka secara otomatis ya semua saudara-saudara kita ya ibadah hajinya menjadi tidak sah. Jadi kesimpulannya begini, sebenarnya transaksi forex itu baik secara langsung ataupun tidak langsung ini sudah akrab dengan kita. Artinya minimal ada keluarga kita yang sudah melakukan transaksi itu. Oke teman-teman trader dimanapun berada, jadi transaksi forex itu secara umum tempatnya ada dua ya. Yang pertama ada yang kita sebut dengan money changer. Nah yang kedua itu ada di smartphone. Nah transaksi forex di money changer ini orientasinya hanya sebagai alat bayar. Jadi ketika kita menukarkan mata uang rupiah untuk mendapatkan Singapura dolar, fungsinya itu hanya untuk membayar keperluan kita selama di Singapura. Misalnya shopping, makan, hotel, dan seterusnya. Nah, untuk transaksi forex yang kedua, ini kan cukup menggunakan smartphone. Nah, orientasinya itu adalah untuk mendapatkan keuntungan. Jadi transaksi forex jenis kedua inilah nanti yang akan kita diskusikan secara lebih detail. Oke teman-teman trader dimanapun berada, ah, karena yang akan kita tekuni ini adalah bisnis forex yang orientasinya untuk mendapatkan keuntungan, ada beberapa hal yang harus kita persiapkan terlebih dahulu. Jadi apa saja yang harus kita persiapkan sebelum kita trading forex? Jadi sama seperti bisnis apapun, pertama yang harus kita persiapkan itu adalah mental ya. Karena forex ini adalah bisnis ya, mentalitasnya rada-rada mirip ya seperti bisnis yang lain. Nah, untuk lebih detailnya ini mungkin saya ketikkan saja mentalitas seperti apa saja yang teman-teman harus miliki sebelum trading forex. Mental bisnis forex yang pertama yang teman-teman harus miliki itu adalah harus siap loss, harus siap rugi. Jadi trading forex itu salah satu bisnis yang potensi keuntungannya begitu besar. Tapi bisnis apapun yang potensi keuntungannya begitu besar, maka resikonya juga berbanding lurus. Maksudnya resikonya juga besar. Nah, di forex itu kalau Anda tidak siap rugi, saran saya pribadi jangan pernah coba-coba memulai trading forex. Nanti ruginya dua kali. Anda sudah rugi kehilangan uang, yang kedua mentalitas Anda juga jadi tidak stabil. Yang pertama ya. Mentalitas kedua mau terus belajar. Trading forex itu kan menggunakan teknologi, ya, teknis trading yang menggunakan teknologi itu dibutuhkan kemauan, ya, untuk memahaminya secara objektif. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, ketika Anda trading forex, misalnya US dollar yang dipasangkan dengan Japan yen. Jadi di sini Anda berhubungan dengan kondisi ekonomi makro dua negara. Jadi mau tak mau Anda harus paham ya kondisi ekonomi makro kedua negara ini secara up to date. Jadi kalau Anda tidak mau belajar, saran saya pribadi ya jangan pernah coba-coba memulai trading forex. Nah, yang ketiga, disiplin dan konsisten. Nah, ini sekedar info ya, persentase jumlah orang yang mendapatkan keuntungan di trading forex itu mungkin 90 berbanding 10%. Jadi hanya 10% yang bisa mendapatkan keuntungan secara konsisten. Bukan karena mereka tidak memiliki ilmu, ya, bukan karena mereka tidak memiliki pengalaman, tapi karena kurangnya konsisten dan disiplin. Nah, setahu saya bukan hanya trading forex, bisnis apapun membutuhkan kedua mentalitas ini. Oke teman-teman trader, hal kedua yang harus Anda persiapkan itu adalah ketika Anda trading forex, terutama Anda masih pemula ya, uang yang Anda gunakan itu hanya boleh uang dingin. Maksudnya uang dingin ini adalah uang berlebih. Jadi ketika uang itu hilang,
ya secara ekonomi dan secara emosional Anda tidak terganggu. Jadi ada beberapa uang yang tidak boleh Anda gunakan di awal, yang termasuk kategori uang panas ya. Jadi uang panas yang tidak boleh Anda gunakan pertama itu adalah uang pensiun. Jadi kalau semua dana pensiun Anda gunakan terus semuanya hilang, kerugian Anda bisa dua kali lipat. Ya, tidak hanya uangnya hilang, tapi secara emosional Anda pun menjadi tidak stabil. Yang kedua ya, uang pendidikan anak. Nah, ini relatif sama dengan yang pertama, dengan uang pensiun. Nah, ini bisa sangat mengganggu ya secara emosional ketika dana pendidikan anak hilang. Nah, yang ketiga, uang perputaran bisnis. Kenapa uang perputaran bisnis dilarang digunakan ya? Ketika Anda trading forex, tujuannya itu kan adalah untuk mendapatkan extra income. Jadi kalau dari bisnis Anda sudah mendapatkan income yang relatif stabil, terus Anda gunakan dana berlebih untuk mendapatkan income yang lebih besar. Nah, itu baru boleh. Tapi kalau perputaran Anda gunakan, terus mengalami kerugian, itu bisa membuat bisnis Anda menjadi tidak stabil. Nah, yang terakhir, ini yang paling fatal, uang pinjaman. Jadi misalnya Anda pinjam uang pinjol ya, pinjaman online, terus Anda gunakan buat trading. Nah, ini kerugiannya bukan hanya dua kali lipat ya, tapi bisa tiga kali lipat. Yang pertama, uangnya hilang. Yang kedua, secara emosional Anda menjadi tidak stabil. Dan yang ketiga, Anda bisa dikejar-kejar debt collector. Oke, jadi uang yang boleh Anda gunakan ketika di awal Anda trading forex itu hanyalah uang berlebih. Tapi buat teman-teman yang ingin serius belajar trading forex, jangan khawatir ya. Di PT Trijaya Pratama Future itu Anda bisa mulai belajar trading forex dengan dana yang sangat minim. Di TPEP ini kan adalah broker resmi, tapi Anda sudah bisa belajar trading dengan uh, uang 100.000 rupiah saja. Jadi kalau Anda memang lebihnya hanya 100.000, ya belajarlah dengan dana segitu. Oke teman-teman trader dimanapun berada, jadi bagian ketiga yang harus kita persiapkan sebelum trading forex dengan menggunakan uang yang sesungguhnya itu adalah kita harus paham semua hal yang berhubungan dengan teknis trading ini ya. Nah, untuk memahami teknis trading ini, saya sudah buatkan video tutorialnya. Jadi nanti teman-teman bisa menonton channel YouTube saya ya. Oke teman-teman, ini channel YouTube saya belajar bisnis forex. Jadi nanti ada satu playlist yang berhubungan dengan dasar-dasar trading forex. Jadi ada paradigma, apa itu trading forex, mengenal aplikasi MetaTrader, istilah-istilah dasar. Nah, terus di bagian ini bagaimana cara menggunakan pending order, bagaimana cara menghitung profit dan loss, bagaimana cara menggunakan manajemen risiko, sampai bagaimana cara trading dengan menggunakan MetaTrader di Android ataupun di versi laptop. Jadi ini sangat detail sekali ya saya buat. Tapi di video ini ada beberapa istilah penting ya yang teman-teman harus pahami. Yang pertama itu istilah lot, yang kedua istilah pip, istilah stop loss, dan istilah take profit. Jadi saya akan jelaskan lebih detail keempat hal ini terlebih dahulu agar teman-teman kan mendapatkan gambaran sebelum memahami teknis trading yang lebih detail melalui channel YouTube saya. Oke teman-teman, pada saat kita trading forex sebenarnya ada banyak istilah yang harus kita pahami, tapi untuk di awal cukup beberapa istilah penting saja yang harus kita pahami terlebih dahulu. Nah, pertama itu adalah istilah lot. Buat teman-teman yang pernah trading atau investasi di saham mungkin tidak asing dengan istilah ini. Jadi lot ini adalah kependekan dari letter of transaction, jadi satuan volume ya. Ada juga yang uh, menerjemahkannya dengan uang jaminan minimal ketika kita trading forex. Karena kan trading itu kan tidak bisa ngutang. Nah, uang jaminan untuk bertransaksi minimal itulah nanti yang disebut dengan lot. Nah, nilai satu lot itu sama dengan $1.000 ya untuk di TPP. Nah, terus ada yang bertanya,
Kenapa satu lot masing-masing company itu berbeda? Karena leverage yang diberikan itu berbeda-beda. Nah, sementara jadi kalau di TPP itu leverage-nya 1/100. Nah, yang kedua ada PIP ya. Ada yang menyebutkan ini adalah kependekan dari uh, point in price. Jadi ada juga yang menyebutkan dengan percentage in point. Nah, apapun istilahnya, sebenarnya ini adalah satuan terkecil ya harga di dalam forex itu sendiri. Jadi satu pip itu nilainya sama dengan $10. Nah, mungkin ilustrasi ini saya ketikkan saja ya. Nah, ini kan adalah harga GBP yang diperingkan dengan USD. Oke, ini adalah harga buy 1.2420 misalnya. Nah, di mana letak PIP itu sendiri? Oke, ini saya ketikkan saja. Jadi ini GBP yang pairingnya itu adalah USD. Nah, harganya sekarang ini adalah 1 poin. Jadi harganya tadi adalah 1.2420. Nah, ketika terjadi kenaikan misalnya 1.2421, inilah yang dinamakan dengan terjadinya kenaikan 1 pip. Nah, di mana nilai 1 pip itu dikali $10. Ya bisa dimengerti ya teman ya. Jadi istilah yang ketiga adalah stop loss. Jadi stop loss ini adalah batas kerugian yang sudah kita tentukan di awal ketika kita bertransaksi. Jadi stop loss ini adalah salah satu manajemen risiko yang ada di trading forex. Mungkin saya perlihatkan saja dalam bentuk grafik ya untuk lebih detailnya. Oke, anggaplah ini harganya di 1.2420 tadi. Oke, terus saya memutuskan transaksi beli. Nah, pada saat saya memutuskan transaksi beli, karena harapan saya atau ekspektasi saya harga ini naik. Tapi apakah pasti harga naik kan belum tentu. Nah, di saat bersamaan saya sudah membatasi kerugian saya. Jadi stop loss-nya saya sudah tentukan. Nah, ini adalah salah satu manajemen risiko yang ada di trading forex. Adapun take profit ini adalah target keuntungan yang ingin kita capai. Oke, ini saya contohkan secara langsung keempat istilah ini pada saat kita transaksi di MetaTrader 4. Oke teman-teman, ini adalah instrumennya GBP yang dipairingkan atau dipasangkan dengan US dollar. Terus ketika saya mau bertransaksi, terus saya melakukan transaksi. Oke, kita pilih order new. Nah, volume inilah nanti yang kita sebut dengan lot. Jadi teman-teman bisa tentukan 1 lot, 2 lot, 3 lot tergantung dari modal yang kita punya, ya. Tapi semakin besar lot yang kita transaksikan, memang untungnya semakin besar, tapi risikonya juga semakin besar. Oke, ini kita contohkan pilih transaksinya 1 lot. Nah, sekarang harga beli. Nah, ini kebetulan kita akan memutuskan transaksi beli ya. Jadi harga belinya itu 1.2418. Ketika kita memutuskan transaksi beli, apakah harganya pasti naik? Kan belum tentu. Nah, di sini kita bisa menentukan manajemen risikonya. Jadi kita bisa menentukan stop loss-nya. Jadi 1.2400 misalnya. Jadi artinya kita membatasi kerugian kita sebesar 18 pip atau 19 pip. Biasanya take profit itu 2 kali lipat dibandingkan stop loss kita. Jadi kita tentukan 1.2460. Jadi risiko kita kurang lebih sekitar 20 pip, sementara target keuntungan kita itu 2 kali atau 3 kali lipat daripada risiko kita. Sekarang kita putuskan transaksi beli. Kalau kita zoom sedikit, nah di bagian bawah yang merah ini adalah risiko, sementara merah yang di bagian atas ini adalah take profit kita. Oke teman-teman trader, bagian keempat
yang harus kita persiapkan itu adalah kita harus bisa mengatur antara modal, maksudnya nilai investasi kita dengan risiko yang siap kita tanggung. Jadi terutama masalah penggunaan lot. Jadi antara teman investasi 100 juta, 10 juta dengan 1 juta itu penggunaan lotnya otomatis berbeda. Jadi untuk penjelasan lebih detailnya kira-kira sebagai berikut ya. Jadi pada saat kita trading itu, lot itu kan ada tiga macam sebenarnya. Jadi ada lot reguler, ya. Jadi lot reguler itu ya pasangannya sudah pasti satu pip. Jadi kalau di Trijaya satu lot itu $1.000, maka potensi profit dan lossnya itu setiap pip adalah $10. Nah, lot yang kedua itu adalah lot mini. Jadi sepersepuluh daripada lot reguler. Jadi yang kita jaminkan itu $100, maka potensi profit dan loss-nya adalah $1. Nah, yang paling kecil itu adalah lot mikro. Uang yang menjadi volume transaksinya adalah $10, maka potensi profit dan loss-nya itu adalah $0,1. Untuk lot reguler, investasi idealnya itu adalah $10.000. Ini yang reguler ya. Kalau yang mini ini adalah $1.000. Sementara untuk lot mikro, investasi idealnya itu adalah $100. Jadi pada saat teman-teman investasinya hanya $1.000, nanti jangan tradingnya reguler. Kenapa? Karena ketahanan dana kita tidak terlalu besar. Jadi teman-teman investasinya 1.000 nih. Terus lotnya reguler, artinya setiap satu pip kan $10 ya. Jadi kalau kita bagi $10, teman-teman hanya punya ketahanan 100 pip. Jadi teman-teman hanya punya ketahanan 100 pip. Sementara forex itu bergeraknya bisa ratusan pip per hari. Jadi kalau kita salah posisi saja, itu uang kita ya bisa habis. Begitu juga sebaliknya, ketika teman-teman investasinya hanya $100, nanti tradingnya jangan pakai lot mini ya, karena ketahanannya juga tidak terlalu besar. Itu yang pertama. Jadi teman-teman atur antara nilai investasinya dengan risikonya ya. Nah, yang kedua ya, ketika teman-teman investasi lot reguler, lot mini ataupun lot mikro, selalu gunakan stop loss. Kenapa saya bilang selalu gunakan stop loss? Mungkin teman-teman bertanya ya, kenapa harus selalu gunakan stop loss? Jadi ini beberapa alasan. Alasan saya pribadi kenapa teman-teman harus selalu gunakan stop loss, terutama ya buat teman-teman yang masih baru, terus nilai investasinya juga tidak terlalu besar, misalnya 1.000 atau $100. Jadi alasan yang pertama, instrumen keuangan yang resikonya paling tinggi itu adalah trading forex. Jadi alasan yang pertama itu resiko sangat tinggi. Oke, dalam investasi itu kan ada istilah high return, dia berbanding lurus dengan high risk ya. Jadi kalau low return, uh, maka risikonya juga kecil. Nah sekarang ketika risikonya sangat tinggi, berarti potensinya kan sangat besar. Nah cuman yang saya sarankan buat teman-teman yang masih baru atau equity-nya masih kecil, ya ini mesti diantisipasi. Jadi ini alasan yang pertama. Alasan yang kedua, stop loss itu sama seperti asuransi. Ini sama dengan asuransi. Oke, ketika teman-teman beli mobil, teman-teman kan biasanya beli juga asuransi kan. Nah, ketika teman-teman membeli asuransi atau membayar asuransi itu bukan berarti teman-teman berharap mobilnya tabrakan, nggak begitu logikanya. Tapi kalau terjadi sesuatu ya, teman-teman tahu risikonya itu tidak 100%. Nah, begitu juga tidak ada kepastian ya ketika kita trading forex itu. Jadi bisa saja analisa kita
atau strategi kita salah. Nah, ketika kita salah, kita tahu batas risiko kita seberapa besar. Nah, alasan yang ketiga, forex ini pelaku pasarnya kan banyak. Ya, ada pemerintah, ada bank sentral, ada bank komersil, ada multinasional company, ada hedge fund, terus ada spekulan, belum lagi retail trader yang jumlahnya jutaan di seluruh dunia. Artinya apa yang akan terjadi itu tidak sepenuhnya bisa kita prediksi. Jadi alasan yang ketiga, teman-teman pahami dulu pola harga. Jadi seiring nanti dengan perjalanan waktu, teman-teman akan memiliki uh, style atau gaya tersendiri ketika melakukan aktivitas trading. Oke teman-teman trader, hal kelima yang harus kita persiapkan ya ketika kita trading forex itu adalah kemampuan kita menganalisa pasar. Nah, di dalam berbicara analisa, analisa ini nanti kan ada dua versi ya. Jadi ada analisa fundamental dan ada juga analisa teknikal. Jadi ketika kita berbicara tentang menganalisa pasar, nanti sudut pandangnya kan ada dua. Jadi ada analisa fundamental, jadi ini analisa yang berhubungan dengan aktivitas ekonomi atau faktor eksternal, kondisi geopolitik yang bisa mempengaruhi aktivitas ekonomi itu sendiri. Yang kedua itu adalah analisa teknikal yang menganalisa grafik harga, apakah harga itu akan bergerak naik ataupun bergerak turun. Nah, untuk belajar analisa fundamental dan teknikal, jadi di channel YouTube saya ini ada basic analisa fundamental forex. Jadi dimulai dari memahami apa itu ekonomi makro, mengenal inflasi lebih dalam, terus ini identik dengan cara memahami data-data ekonomi. Terus di channel YouTube saya juga, jadi di channel YouTube saya juga saya sudah membahas cara membaca candlestick. Dimulai dari yang paling basic sampai advance ya. Karena yang saya yakini ya pondasi daripada technical itu adalah price action. Jadi kemampuan kita membaca grafik harga yang wujud aktualnya itu adalah candlestick. Tapi kalau teman-teman ingin menggunakan ya indikator tambahan, boleh juga menggunakan websitenya investing.com. Jadi misalnya ini kita transaksi mata uang US dollar yang dipasangkan dengan Japan Yen. Nah, di sini ada banyak sekali indikator yang dipakai ya, entah itu moving average ya, indikator yang lain juga sangat lengkap ya. Nah, untuk belajar analisa fundamental maupun teknikal sumbernya ada begitu banyak di YouTube. Yang paling penting penekanan saya itu adalah teman-teman memiliki acuan ketika bertransaksi, entah itu fundamental maupun teknikal. Oke teman-teman trader dimanapun berada, jadi bagian keenam yang harus kita persiapkan itu adalah teman-teman harus memiliki strategi trading ya. Jadi strategi trading secara umum itu kan ada kebagi 5 ya. Ini mungkin saya ketikkan saja. Jadi strategi trading yang pertama ini yang kita sebut dengan range trading. Nah, yang kedua ini yang kita sebut dengan scalping. Yang ketiga follow the trend. Yang keempat swing trading, dan yang kelima carry trade ya. Nah, jadi nanti teman-teman harus kenali ya strategi trading yang paling cocok ya buat teman-teman. Jadi ada beberapa acuan ya di dalam menggunakan masing-masing strategi ya. Yang pertama, acuan yang paling penting itu teman-teman harus sesuaikan ya antara modal dan strategi.
Jadi kalau teman-teman modalnya sedikit terus menggunakan swing trade ya atau follow the trend, ya ini harus selalu menggunakan yang dinamakan dengan stop loss ya. Terus yang kedua, acuannya itu adalah teman-teman memahami betul entry, exit, dan stop loss-nya di berapa. Nah, yang ketiga atau yang terakhir, yang paling penting acuannya itu adalah risk to reward-nya ya. Jadi perbandingan antara risiko dengan potensial profitnya. Jadi sekali lagi saya ulangi, apapun strategi trading yang teman-teman gunakan, ada 3 acuan yang harus dipegang. Jadi perhatikan modal dengan strategi yang dipilih. Yang kedua, strategi itu uh, di strategi tersebut teman-teman tahu betul ya entry-nya di mana, exit-nya di mana, dan batas stop loss-nya di berapa. Dan yang terakhir, risk to reward-nya ini harus diperhatikan. Nah, risk to reward yang paling ideal itu adalah 1:3 ya. Maksudnya apa? Ketika teman-teman stop loss-nya 20 pip ya, maka take profit-nya sama dengan 60 pip. Atau ketika teman-teman stop loss-nya 50 pip, maka take profit-nya sama dengan 150 pip. Oke teman-teman trader, bagian terakhir yang harus kita persiapkan ya sebelum kita trading forex dengan menggunakan uang yang sesungguhnya itu, pilihlah broker terbaik. Jadi apa yang menjadi standarisasi broker itu dianggap yang terbaik. Jadi ini mungkin saya ketikkan saja ya. Jadi menurut saya pribadi kriteria broker terbaik yang pertama itu teman-teman perhatikan masalah legalitas. Kenapa legalitas ini begitu penting? Karena ini erat kaitannya dengan keamanan dana ya. Nah, sekarang kita lihat PT Trijaya Pratama Future atau yang biasa disingkat dengan TPFX, legalitas kita kan jelas. Jadi ini website babopti.go.id. Nah, izin Babopti kita sudah ada dari tahun 2004. Jadi masalah keamanan dana itu dijamin 100%. Itu yang pertama ya. Nah, yang kedua, yang teman-teman mesti perhatikan itu adalah kredibilitasnya. Jadi siapa yang menilai kredibilitas? Ya menurut saya pribadi yang paling bagus itu adalah bursa. Nah, menurut ya ini kriteria menurut Bursa Berjangka Jakarta. Jadi 5 bulan berturut-turut pialang bilateral terbesar. Maksudnya begini ya dari Juni, Juli, Agustus, September, Oktober. Nah, bulan November kita ada di peringkat kedua. Selama 5 bulan berturut-turut, TPFX ini merupakan pialang yang paling banyak digunakan oleh para investor. Artinya apa? Ya orang menggunakan ketika ya mereka percaya. Itu yang pertama. Itu yang kedua ya. Nah, yang ketiga, kredibilitas menurut versi saya pribadi itu bisa dimulai dari investasi. Investasi bisa dimulai dari nominal kecil. Nah, di PT Trijaya Pratama Future itu investasinya bisa dimulai dari 100.000. Jadi teman-teman bisa trading mikro, maksudnya trading 0,01. Kenapa? Ya, ini bisa kenapa ini dijadikan acuan? Ya buat teman-teman yang masih baru di bidang ini, meresikokan uang 10 juta, 20 juta, apalagi sampai 100 juta, itu saya secara pribadi itu tidak menyarankan. Kriteria broker terbaik keempat yang mesti teman-teman perhatikan itu adalah proses WD atau penarikan dananya instan. Jadi dimulai Januari untuk penarikan dana di bawah 10 juta itu cukup 5 sampai 15 menit. Tapi di atas 10 juta itu masih menggunakan clearing. Jadi kalau kita WD di bawah jam 11 hari itu juga dia akan cair ya antara jam 2 sampai jam 3. Nah, yang kelima, sebenarnya kriteria ini banyak ya, dimulai dari spread, ya transaksi, kita termasuk yang paling rendah.
terus pre-swap untuk investasi di atas 3 juta dan seterusnya. Tapi buat saya yang paling penting ya, broker ini mau mengajarkan kepada Anda atau tidak bagaimana cara memulai trading dengan benar. Jadi adanya edukasi yang berkelanjutan. Nah, apa yang saya lakukan sekarang ini adalah wujud aktual daripada edukasi yang berkelanjutan itu sendiri. Oke, teman-teman trader dimanapun berada, saya kira cukup sekian ya belajar bisnis forex buat pemula. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.